wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Skala Self-Love yang beranggotakan Hanifatul Nazirah dan Dina Nabila. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi self-love yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Hans dan Sedlmayr. Mereka menyatakan bahwa self-love adalah sikap kebaikan terhadap diri sendiri yang dapat dipelajari dan bertahan seumur hidup. Nah, selanjutnya menurut Khoshaba, beliau menyatakan bahwa self-love adalah suatu apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologi, dan spiritual. Nah, selanjutnya menurut Yasmin, beliau menyatakan bahwa mencintai diri sendiri adalah sebagai perilaku memahami diri sebenarnya, apa yang ada dalam diri kita, bukan menilai diri berdasarkan penampilan fisik atau performa diri. Nah, selanjutnya menurut Scholar, beliau menyatakan bahwa self-love adalah yang terdalam dari semua arus yang mendorong manusia ke depan, ke atas, dan ke depan, bukan pengalaman atau kesenangan. Nah, selanjutnya menurut psikologi Andrea, beliau menyatakan bahwa self-love adalah menerima apa yang kelemahan, menghargai apa yang disebut kekurangan, karena hal ini menunjukkan sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi diri sendiri dan memiliki belas kasih terhadap diri kita sendiri. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa self-love adalah bentuk perilaku seseorang yang mencerminkan bahwa ia mencintai dirinya sendiri secara sadar dan juga menerima atas segala yang ia miliki melalui proses berpikir akan dirinya tentang bagaimana mempengaruhi dirinya dalam bertindak, yakin atas apa yang dimilikinya dan berhak dihargai, merasa puas dengan kualitas dan pencapaiannya, serta sangat menjaga kesehatan dirinya dengan merawat dirinya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan aspek-aspek instrumen self-love, yaitu berdasarkan definisi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 4 aspek self-love yang dibukakan oleh Khoshaba. Yang pertama ada pola pikir, yang kedua ada menghargai diri, yang ketiga ada kepercayaan diri, dan yang keempat ada kesehatan diri. Nah, pada pola pikir ini maksudnya adalah kesadaran diri seseorang akan proses berpikirnya. Nah, bagaimana pikiran individu ini dapat mempengaruhi emosinya dan juga terhadap tindakannya. Nah, pada indikatornya terdapat 2 indikator. Indikator pertama yaitu memperlihatkan kesadaran diri dalam berpikir. Nah, jumlah itemnya ada 3, terdapat 2 favorable dan juga 1 unfavorable. Nah, contoh favorable-nya yaitu saya berpikir untuk harus menerima diri saya, dan contoh yang unfavorable-nya adalah saya selalu memikirkan kritikan orang lain terhadap saya. Sekarang masuk ke aspek self-love yang kedua, yaitu menghargai diri. Yang dimaksud dengan menghargai diri ini adalah keyakinan seseorang mengenai dirinya, dan menghargai diri ini ketika dimana seseorang merasa bangga terhadap dirinya terlepas dari pencapaian dan juga kualitas yang dimilikinya. Karena sejatinya untuk seseorang merasa bangga itu dan juga berharga itu, ia tidak perlu memenuhi satu kriteria tertentu. Nah, pada indikator pertama itu terdapat 4 jumlah item dengan favorable pada nomor 8 dan juga 9, sedangkan unfavorable-nya terdapat pada nomor 10 dan juga 11. Untuk pernyataan favorable yaitu saya menyukai postur tubuh saya, sedangkan pernyataan pada unfavorable yaitu saya sulit menerima warna kulit saya. Nah, indikator yang kedua yaitu menerima dengan senang hati atas apa yang dimiliki. Nah, ini terdiri dari 4 jumlah item dengan nomor favorable terdapat pada nomor 12 dan nomor unfavorable-nya terdapat pada nomor 13, 14, dan juga 15. Contoh dari pernyataan yang favorable-nya adalah merasa bangga apabila mendapat pujian, sedangkan pernyataan yang unfavorable adalah saya hanya merasa bahagia di saat mendapatkan penghargaan. Aspek yang ketiga adalah
kepercayaan diri. Nah, pada kepercayaan diri ini lebih terikat pada kualitas dan juga pencapaian yang dimiliki individu, yaitu di mana individu merasa puas dan juga nyaman terhadap hal-hal yang dimilikinya. Jumlah pada indikator yang pertama ada 3. Pada indikator pertama yaitu kualitas dan kenyamanan terhadap penampilan. Nah, ada 3 jumlah item dengan pernyataan favorable terdapat pada nomor 16 dan juga 17, sedangkan pada unfavorable yang terdapat pada nomor 18. Contoh dari pernyataan yang favorable adalah berpakaian rapi membuat saya tampil lebih percaya diri. Dan pernyataan unfavorable-nya yaitu berpenampilan yang rapi merupakan hal yang ribet. Kemudian indikator kedua yaitu kualitas keyakinan terhadap kemampuan dengan jumlah item 4, dan terdapat pernyataan unfavorable pada nomor 19, 20, dan juga 21, sedangkan pernyataan unfavorable-nya terdapat pada nomor 22. Contoh dari pernyataan favorable ialah saya mampu membangun empati terhadap orang lain. Kemudian contoh pernyataan dari unfavorable-nya ialah saya kurang percaya diri ketika berhadapan di khalayak umum. Nah, sekarang masuk ke aspek self-love yang keempat, yaitu kesehatan diri, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Dan pada indikator yang pertama yaitu konsisten terhadap pola makan. Terdapat 4 jumlah item yang pada pernyataan favorable-nya ialah pada nomor 23, sedangkan pernyataan unfavorable yaitu pada nomor 24, 25, dan juga 26. Contoh dari pernyataan favorable-nya adalah saya dapat mengatur pola makan dengan baik, sedangkan pada contoh pernyataan unfavorable adalah saya tidak berkonsisten untuk makan sayur dan juga buah di setiap harinya. Indikator yang kedua yaitu waktu istirahat yang cukup, terdapat 4 jumlah item juga. Pada pernyataan favorable-nya terdapat pada nomor 27, 28, dan juga 29, sedangkan pada pernyataan unfavorable terdapat pada nomor 30. Contoh dari pernyataan favorable adalah saya membiasakan diri untuk tidur lebih awal tanpa bergadang, sedangkan pernyataan unfavorable-nya adalah saya banyak menghabiskan waktu istirahat dengan menonton. Nah, untuk format respon sendiri, kami memilih 4 format respon yang dinamakan dengan Likert modifikasi. Terdiri dari sangat tidak setuju, setuju, dan juga sangat setuju. Nah, pada sangat setuju ini diberikan skor 4, setuju ini diberikan skor 3, tidak setuju diberikan skor 2, dan juga sangat tidak setuju diberikan skor 1. Sekian saja presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it